ووالديكم خاصة وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين عامة، خصوصا من عمر هذا المسجد ومن عبد فيه سابقا ولاحقا، أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة، وأن الله يحيينا على لا إله إلا الله ويميتون عليها ويحققنا بحقائقها، وعلى نيتي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويقضي جميع حاجاتنا الدنيوية والأخروية عزية معنوية وظاهرة وباطنة بجاه نبينا مولانا محمد خير البرية، حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة، ونستحضر جميع مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، على هذه النية وكل نية من نيات صالحة جامعة لخيرات الدنيا ونعيم الآخرة، وعلى ما نواه السلف الصالح من نية صالحة أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم، ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المسجد المبارك، ونهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصير، أنت ولينا ومولانا، نعم المولى ونعم النصير. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kajian kita di dalam kitab Da'watul Tammah. Ad-Da'watul Tammah masih berada di dalam muqaddimah. Kita masuk pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh bersabda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man ittabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an, wa man da'a ila dalalatin kana 'alaihi minal ismi mithlu athami man ittaba'ahu
la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik. Jadi ajak-ajak orang supaya berbuat baik. Da'a ila huda, ngajak seseorang untuk berbuat, untuk mendapatkan hidayah. Kana lahu minal ajri mithlu ujuri man ittaba'ahu, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, dan tidak dikurangi dari pahala orang-orang yang melakukan perbuatan yang baik. Ya. Ketika kita mengajak orang lain melakukan perbuatan yang baik, dan orang yang kita ajak itu terus istiqomah melakukan perbuatan yang baik, maka kita akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan yang baik itu disebabkan oleh ajakan kita, anjuran kita. Maka di sini tidak ada sesuatu yang paling mulia sebagaimana orang-orang yang mengajak orang lain untuk melakukan sholat alias menjadi seorang muadzin. Ketika seseorang itu memanggil-manggil untuk melakukan sholat, muadzin mengumandangkan suara adzan, berapa jumlah daripada orang yang melakukan sholat sebab panggilan adzan orang ini, maka orang yang adzan ini mendapatkan pahala sebanyak jumlah daripada orang yang sholat. Masya Allah, ini luar biasa. Ya. Maka tidak ada orang yang ketika dia memanggil-manggil untuk sholat, kemudian ada orang yang lain yang melakukan sholat, berapa jumlahnya? Ada 100 orang, maka dia dapat pahalanya 100 orang. Ada 200 orang, maka dapat pahala 200 orang. Apalagi kalau Jumatan ribuan orang, maka dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang melakukan sholat karena panggilan daripada orang ini. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, al-mu'adzinuna akbarun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang-orang yang adzan itu adalah mereka orang yang paling panjang lehernya besok di hari kiamat. Apa maksudnya lehernya panjang? Apa kira-kira muadzin juga jerapah? Ya tidak ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah karena ada makamnya, kedudukannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdal, muadzin apa imam? Muadzin apa imam? Sebagian ulama mengatakan muadzin lebih afdal secara umum. Kenapa? Karena muadzin ini tidak dapat repot. Ya, beda dengan imam. Dia harus tanggung jawab dengan orang yang makmum di belakangnya. Tapi kalau muadzin, pokok adzan, dan orang yang melakukan sholat itu jumlahnya banyak, maka di sini dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang melakukan sholat. Al-mu'adzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang-orang tukang adzan itu adalah orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi adanya itu adzan hisbah. Hisbah itu apa? Tidak berharap kecuali yang diharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ini luar biasa mana? Ya, luar biasa ya. Maka di sini orang yang ajak-ajak kebaikan, dia dapat pahala sebanyak orang yang melakukan kebaikan itu. Setiap kami ada tugas untuk memberikan tausiah kuliah witir di malam 29 di Masjid Jami. Begitu saya keluar, yang saya bayangkan cuma satu, ya, kan yang sholat sampai di alun-alun, mulai Masjid Jami penuh sampai alun-alun, ya, saya cuma bayangkan satu, ya, Medani, ya, Medani itu bahasa Indonesia apa? Seandainya Medani,
Seumpama lah saumpama mendangi kok. Ini kalau Indonesia iya, terus kok mendangi? Ya Allah, saya cuma bayangkan alangkah besarnya pahala orang yang awali sholat itu. Yang pertama, yang merintis. Ya. Ribuan orang yang melakukan sholat pertama yang merintis itu dapat pahala. Walaupun yang merintis sudah meninggal dunia, terus pahalanya akan mengalir. Masya Allah. Ini loh pahalanya orang-orang yang ajak orang lain untuk melakukan ibadah. Ya, ajak orang lain untuk melakukan ibadah. Maka dia dapat pahala sebanyak daripada orang yang melakukan ibadah. Di satu kampung misalnya, dulu tidak ada tahlilan, tidak ada yasinan. Sekarang tambah lagi dengan apa? Khatmul Quran setiap Jumat, pagi atau Kamis menjelang Jumat pagi ya. Loh, yang pertama kali ngajak, yang pertama kali ngerintis, itu dia dapat pahala terus menerus sampai walaupun yang ngerintis itu sudah meninggal dunia. Masya Allah, ini nikmatnya. Ya. Ini pahala yang besar. Orang yang di kampung sini dulu tidak pernah ada tibaan misalnya, ya. Terus ada tibaan, maulid tibaan dibaca. Maka orang yang pertama kali ngerintis ini dia akan dapat pahala sebanyak orang yang melakukan bacaan salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini dia. Dulu di kampung ini tidak ada tahlil, dia dapat pahala. Selama masih ada orang tahlil, dia dapat pahala sebanyak apa? Sebanyak orang yang melakukan tahlil itu sendiri. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Wa man da'a ila dhalalatin, sebaliknya sekarang. Maka barang siapa yang ajak-ajak kepada kesesatan, ajak-ajak kepada hal-hal yang tidak baik, kana alaihi minal ismi, maka orang itu dapat dosa mithlu hadza liman tabi'ahu, seperti dosanya orang yang mengikutinya, layak usul dari kami azabihim syai'an. Ya. Dulu di kampung ini tidak ada jalan kepang, muncul si A ngawali jalan kepangnya, yo mendem, yo apa lagi, ya kesurupan, ya kan? Kemudian orang yang ngawali ini meninggal dunia. Maka selama ada tampilan jalan kepang, maka si ngawali ini dapat pensiun. Ya, dapat pensiun apa? Ya pensiun dosa. A'udzubillahi min dzalik. Maka kalau cari pensiun yang baik aja, pensiun pahala. Jangan cari pensiun dosa. Ya, pahala kita belum tentu diterima, kok malah nambah-nambahin dosa. Terus kalau misalnya ada orang yang melakukannya, maka yang ngawali ini selama masih ada yang melakukan, dia terus dapat dosa. Alhamdulillah ini dari. Ya. Maka kita buat sesuatu yang akan kita tinggalkan ini adalah hal-hal yang baik, bentuk ibadah kepada Allah, sehingga ketika kita meninggal dunia, pahala itu akan terus kita terima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya, jadi ada dua, ada orang-orang yang ajak-ajak melakukan ibadah, ada orang-orang yang ajak-ajak melakukan kemungkaran. Yang mengajak-ajak untuk urusan ibadah, dia akan dapat pahala sebanyak orang yang melakukan ibadah setelah dia masih hidup kan, kalau sudah meninggal dunia. Sebaliknya, orang yang suka ajak-ajak kepada hal yang tidak baik, maksiat kepada Allah, ya, maka ketika datang hari kiamat, berapa jumlah daripada orang-orang yang melakukan maksiat itu, dia orang yang pertama kali dapat dosanya, sambil mengikul dosanya orang-orang yang lain. Ya.
Itu makanya iman ya. Waqad qala alaihi salatu wassalam ad-dal 'alal khairi kafaili. Dan sungguh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang menunjukkan atas kebaikan maka dia seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Panjenengan keluar dari rumah mau ke masjid. Ada orang tanya, di mana? Saya mau sholat berjamaah. Oh ya, di sini. Barang lain. Ya, menunjukkan hal yang baik. Di mana ada khataman Quran? Oh, di masjid sana ada khataman Quran. Setiap menjelang Jumat lagi misalnya. Terus orang ini ikut bergabung, maka kita dapat pahala dari apa yang dia lakukan. Ya, dapat pahala kita. Ada alal khairi kafaili. Begitu juga sebaliknya. Orang yang membantu orang lain di dalam urusan maksiat, maka dia dapat dosa sebanyak dosa orang yang melakukan maksiat itu sendiri. Sehingga dikatakan oleh Imam Ghazali, man ta'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Barang siapa yang bantu orang lain untuk urusan maksiat walau bisyatri kalimatin, walaupun dengan separuh bicara, ya, separuh bicara, tak sempurna, maka dia dapat dosa sebagaimana orang yang melakukan maksiat itu sendiri. Ya, walaiyabillah, na'udzubillahi min dzalik. Walaupun cuma pakai isyarat, walaupun cuma separuh kalimat. Ada orang tanya, di mana dijual minuman keras? Ya, itu, ya, itu 2G. Atau di mana ada orang jual minuman keras? Tuh, ya, ada ini dibuat. Di mana ada jual keras? Tuh, ya. Kemudian ada orang minum. Berapa yang minum? 10 orang. Maka orang yang menunjukkan itu dia dapat dosa sebanyak dosanya orang yang minum. Ya, paham ya? Tuh dong. Betul nggak usah ngomong. Di mana ada orang jualan emas? Pakai syarat. Nah, ini ya. Dia dapat dosa sebanyak orang yang meminumnya. Di mana ada orang itu? Untuk ini guys, man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin, walaupun dengan separuh ucapan, separuh kalimat, karena syarikan lahu fiha, maka orang itu adalah bersyarikat di dalam kemaksiatannya. Ya. Dia mendapatkan dosa sebanyak orang yang melakukan maksiat itu sendiri. Ya. Nah, sini maka ketika orang menunjukkan orang lain melakukan perbuatan yang baik, ada alal khair yang menunjukkan orang lain melakukan perbuatan yang baik, kafailihi yang menunjukkan ini walaupun dia tidak berbuat, seperti dapat pahala seperti orang yang berbuat kebaikan. Ya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari sebab tidak dia melakukan perbuatan yang baik. Ada dua alal khairi kafaili. Kemudian wa ma warada minal ayat wal akhbar wal athar minal afil amri wal biddu'a ila Allah wa ila sabili wa fi fadli dzalika kathiratun syahira. Dan apa yang datang dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang perintah orang itu untuk mengajak-ajak yang baik, wafifat ilami, dan keutamaan daripada orang yang mengajak orang lain melakukan perbuatan yang baik, kathiratun syahira ay masyhur, banyak sekali, dan hadis-hadisnya adalah hadithun masyhur. Ya, hadis masyhur itu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang lebih. Itu namanya hadis masyhur. Kalau hadis yang perawinya cuma 1 itu dinamakan hadithun gharib. Kalau perawinya itu 2 itu dinamakan hadithun aziz. Tapi kalau perawinya 3 dan lebih maka dinamakan hadithun masyhur. Ya. Wa kullu ma warada fi fadli nashril ilmi
wa ta'allumihi, dan semua yang datang dari riwayat hadis tentang keutamaan orang yang menyebarkan ilmu dan yang belajar ilmu, wa fi fadlil wa'di wa tadhkir, dan keutamaan orang yang suka memberikan peringatan, bal wa fi fadlil jihad fi sabilillah, bahkan dari apa yang diterangkan tentang keutamaan jihad fi sabilillah, wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, dakhilun wa mundarijun fi fadli du'a ila Allah ta'ala wa ila sabilihi, adalah masuk di dalam kelompok kategori orang-orang yang ajak-ajak orang lain untuk beribadah kepada Allah dan kepada menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna jami'a dzalika min anwa'ihi wa aqsamihi. Kemudian wa man qasara 'an du'a ila Allah, dan barang siapa yang taksir itu artinya sembrono, tidak mau ngajak-ngajak orang lain untuk beribadah, melaksanakan agamanya, minal muta'ahhirin lahu ma'at tamakkuni minhu, padahal dia punya kemampuan tapi tidak mau ngajak-ngajak orang lain untuk berbuat yang baik dan melarang orang lain untuk melakukan hal yang tidak baik. Dia punya kemampuan. Minal muta'ahhirin lahu ma'at tamakkuni minhu fa innahu dakhilun tahta umumil wa'idil warid fi haqqi man katama ma anzalallahu minal bayyinati wal huda. Maka orang itu akan mendapatkan dosa sebagaimana yang tertulis di dalam hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang man katama ma anzalallahu, orang yang nutup-nutupi terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, tidak mau menyebarkan ilmunya. Wa fi dzalika wa'idun syadid, yang demikian ini ada ancaman yang keras, ancaman yang besar, wa adzabun wabil, dan azab yang luar biasa, wa dhamun min Allah balik, dan cacian dari Allah Subhanahu wa taala atas yang demikian ini adalah jelas. Qala Allah taala innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, menutup-nutupi, menyembunyikan apa yang kami turunkan dari Al-Quran wal huda, dan petunjuk, bibakti ma bayyanahu lin-nas fil kitab, setelah aku terangkan itu semua kepada manusia di dalam Alkitab, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, maka orang-orang yang menutup-nutupi ilmunya Allah, dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan laknat daripada orang-orang yang melaknat. Wa yal'anuhumul la'inun. Wa qala ta'ala innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma yaquluna fi butunihim illa an-nar, sampai pada ayat wa ma asfaruhum 'alan nar. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ilmu-ilmu Allah, tidak mau menerangkan akan keterangan-keterangan yang ia peroleh, kemudian dia tidak mau menyebar-nyebarkan ilmu itu, ulaika yal'anuhumullah, maka orang-orang itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yal'anuhumul la'inun. Dan salah satu di antara tanda kalau kita ingin tahu ini dosa kecil atau dosa besar, salah satu di antara tanda dosa yang besar itu adalah Allah akhiri dengan kata-kata laknat. Jadi kalau sudah laknat itu berarti dosa besar. Yal'anuhumul la'inun, dilaknat oleh orang-orang yang melaknat, berarti yang dilakukan itu adalah termasuk di antara dosa besar. Termasuk di antara dosa besar. Nah, apalagi sekarang? Apalagi sekarang masuk banyak sekali yang diberikan dalam ayat innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila.
Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah di Alkitab, wa yas'aluna, dan mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah thamanan qalilan, dengan harga yang rendah sekali. Ulaika ma yaquluna fi butunihim illa an-nar. Maka orang-orang yang demikian ini tidak makan dalam perutnya kecuali adalah api neraka. Ya, kecuali api neraka. Maka di sini salah satu di antara tanda dosa besar. Salah satu di antara tanda-tanda dosa besar. Apa itu? Memperjualkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekarang itu kan banyak. Kalau mau undangan, ya, itu kadang-kadang pakai DW dulu. Ya, dan itu sepeda motor yang DW ini banget. Dan itu kadang-kadang juga tawar-tawaran. Ya, bisa ngundang sampai Pak Yai. Oh iya, ya, bisa. Terus kira-kira berapa? Dulu aku pasarannya sampai di luar pasaran di mana? Subhanallah, lu banyak lagi ya. Saya pasarannya sekian, bisa kamu undang saya tapi sekian. Terus DP-nya dulu tidak apa-apa. Kasih DP ya. Subhanallah, ngeri kan? Ya, ngeri. Akhirnya kalau sudah begitu, ilmunya diperjualbelikan dengan sedikit daripada urusan duniawi. Kalau sudah begitu, tentu tidak akan menjadikan ilmu yang manfaat. Bagaimana manfaat ilmunya? Sedangkan ilmunya dijual-belikan. Ya, ilmunya dijual-belikan. Jadi kalau undangan kadang-kadang tawar-menawar dulu. Mau dijemput mobilnya, takut mobilnya, jemput ya, iya. Pakai mobil apa? Cherry, kalau mana ya? Ada itu. Waktu mau dijemput Cherry, kalau mana? Saya ada Cherry. Gue sih kalau mau taruh pipi, kijak-kijak kayak gitu. Ya kalau sekarang ya tak payu kan. Kalau Alfa sih kayak jemput aku. Subhanallah, ya kering kan. Ada seorang di sekitar tahun 95, 95 itu kan belum Krismon. Krismon kan 97 ini 98. Ya. Dolar waktu itu murah, real itu cuma 600 rupiah. Ya. Cuma 600 rupiah real, satu real cuma 600 rupiah. Sekarang kan 4.000 ya. Dulu 600 rupiah. Tahun 95. Kemudian kalau nggak salah dolar waktu itu masih sekitar 3.000. Ya, masih sekitar 3.000 tahun 95. Sekarang 12.000 ya. Salamannya 12.000. Sudah ada seorang jamaah pengajian dari Sukun mau mengundang salah seorang kiai. Kiai ini terkenal di mana? Artinya terkenal ahli Jawa, suka undang-undangan. Yai, dulu Yai bisa ngisi di kampung kami Yai. Tidak bisa. Sudahlah Yai, waktunya terserah sampai. Tidak bisa. Yai tak tinggalin nomor telepon Yai, nanti saya telepon tinggalin. Ya, sudah. Nah, waktu diskusi ini ada tukang ngecek rumahnya sedang dicek. Si tukang ngecek ini mau tumpang, nanti kan dekat sama kita. Ya. Istrinya keluar, Bapak, tolong Pak, kasihan orang ini dua, dilayani Allah. Dia kepingin sampai isi pengajian di kampungnya. Kemarin sudah, nah kepingin lagi. Kata suaminya, kata Kiai tadi sama istrinya, bisa coba melok-melok kalau mau wedok. Kok mau sih Pak? Gak ngerti ya gue. Pikirannya pengajian, lu aku juga itu merong 100.000 gitu ya. Subhanallah, ini 200.000 jabat 95 kan mau taruh. Ya, mau taruh kan. Subhanallah, cuma segitu ukurannya. Ya, ukurannya cuma segitu.
yang dikatakan apa? Menjual belikan ayat-ayat wayashtaruna bihi thamanan qalila. Bagaimana ancamannya? Ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Maka mereka tidak memasukkan dalam perutnya kecuali api neraka. Ya, orang-orang dulu, masya Allah, coba orang-orang dulu, ya, orang-orang dulu itu ngaji, torok, ya, gak boleh susukan, gak torok. Saya masih ingat itu Ustaz Alwi itu kalau hari Rebu itu ngajinya kiai-kiai, banyak kiai-kiai yang ngaji sama beliau di hari Rebu. Dengan pengajian kadang-kadang beliau pakai sudah ya tutup. Saya mau isi pengajian ke sumber mancing wetan, masih ingat itu, ya, sumber mancing wetan. Dan kemudian beliau bawa teh satu morong gitu ya, satu morong teh, kopi, terus roti dimasukkan semua. Ya, sudah berangkat ke sumber mancing wetan. Setelah berangkat di sumber mancing wetan, dia sampai di masjid, sholat dulu. Orang-orang ditunggu, ada yang dari pasar, ada yang dari Tegal, sawah, ya. Kemudian mereka ngumpul, setelah ngumpul dikasih kopi, dikasih teh, baru ngaji. Ya, torok. Ya. Orang sekarang torok, satu ini kurang, nggak gelembari mana hari ini. Kok torok mana? Ya, coba orang-orang dulu, masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Waqad akhadallahu al-mawathiq wal uhud 'ala alladziina atahu kitabahu wa ilmahu wa hikmatahu fi an yad'u ibadahu ila dzalik. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengambil sumpah dan perjanjian kepada orang yang dititipi oleh Allah Al-Qur'an, dititipi ilmu, hikmah. Untuk apa? Untuk ngajak-ngajak hamba ini supaya mereka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Dan orang-orang sama dengan ayat sebelumnya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada orang-orang yang diberikan Al-Qur'an untuk supaya diterangkan kepada manusia dan tidak boleh ditutup-tutupi, disembunyikan. Tapi apa yang terjadi? Mereka jadikan itu semua di belakang punggung mereka. Tak mau tahu. Tidak mau tahu, terus washtaru bihi thamanan qalila. Dia jual belikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang rendah sekali. Washtaru bihi thamanan qalila fa bi'sa ma yashtarun. Alangkah jeleknya apa yang mereka beli, apa yang mereka jual. Ini perdagangan yang paling jelek. Ini perdagangan yang paling jelek. Ketika mereka menjual belikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, dimintai keterangan ilmu, fakatamahu, kemudian dia menyembunyikannya, aljamahullahu yaumal qiyamati bil ijabi minan nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan lijam, keluar. Tahu keluar ini? Sapi itu biasanya hidupnya dikasih apa? Tampar. Itu namanya keluh, dikelui. Ya, dikelui itu. Tapi terbuat dari api neraka. Bisa kita bayangkan. Akhaf, paling ringannya orang disiksa di neraka itu adalah ketika orang pakai sandal, talinya itu diambilkan dari api neraka, otaknya mendidih. Ya. Talinya dari api neraka, otaknya yang mendidih. Itu yang paling ringan itu. Lalu
talinya terbuat dari api neraka menyebabkan otaknya mendidih, ya boleh irungi sini gede rokok. Ya, tidak karu-karuan. Uljima aljamahullahu yaumal qiyamati bil ijabi binar wasu'al bilisanil maqal dhahirul jali, dan bertanya dengan lisan maqal adalah jelas sekali. Wala yaqudu ayyakuna su'al bilisanil hal mislahu, dan jangan sampai seseorang itu membuat lisanul hal. Lisanul hal ini perbuatan ya. Kalau lisanul maqal itu ucapan ya. Maka jangan sampai kecuali lisanul hal itu diusahakan sama atau paling tidak dekat. Bukan kita lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahkan dikatakan bahwa lisan hal, contoh dengan perbuatan itu lebih fasih daripada dengan ucapan. Memberikan contoh dengan perbuatan lebih baik daripada, lebih fasih daripada memberikan contoh dengan ucapan. Ya, kadang-kadang orang dengan ucapan dia tidak diterima, tapi dengan gerak-gerik akhlak dan seterusnya justru dia itu akan lebih menerimanya. Wa idza ra'a wa nadharul 'alim bi dinillah al-mudzakkir bi ayyamillah ad-da'i ila sabilillah ila jahilina bil ilmi al-ghafilina 'anil akhirah al-muqbilina 'ala dunya lam yasahu illa an yubayyana lahum ma yajibu 'alaihim min haqqillah. Maka apabila melihat seorang alim tentang agama Allah, orang yang alim suka memberikan peringatan, ad-da'i ila sabilillah, ajak orang lain untuk berjalan di jalan Allah, ila jahilina bil ilmi, terhadap orang-orang yang tidak punya ilmu, ghafilina 'anil akhirah, lengah dengan kehidupan akhirat, mubilina 'ala dunya, diurusi cuma urusan dunia tok. Lam yasahu illa yubayyana lahum ma yajibu 'alaihim. Maka sudah semestinya orang yang dikasih ilmu ini menerangkan kepada mereka apa yang wajib terhadap mereka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yalzamuhum min ta'atihi wa iqamati amri, dan melazimkan kepada mereka, mengharuskan kepada mereka untuk senantiasa taat kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ijtinabi ma'siyatihi wa rukubi nahyi, dan menjauhi maksiat-maksiat dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah semestinya orang yang dikasih titipan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah semestinya ketika melihat orang lain dia bergeser atau berpaling dari kehidupan akhirat, sudah semestinya dia itu harus mengingatkan mereka. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, sesungguhnya peringatan itu adalah bisa bermanfaat kepada orang-orang mukmin. Tanfa'ul mu'minin, akan memberikan manfaat kepada orang-orang mukmin. Fa ammal ulama al-muqassirun, adapun ulama-ulama yang lengah, alladzina qad ghalaba 'alaihim at-tafrid wa at-takhlid falaysa yahumuhum dzalik, yang sudah dia itu terbelenggu dengan at-takhlid, tafrid wa at-takhlid, ya, para ulama-ulama yang lengah, falaysa yahumuhum dzalik wa rubbama lam yakhtur lahum 'ala dzalik, bahkan kadang-kadang tidak terlintas dalam hati mereka li'annahum qad syarabul juhal fil itaati wal ihmal, karena mereka itu sama dengan orang-orang yang jahil di dalam kelengahan-kelengahan mereka. Wasayyi'il a'mal wal aqwal, dan ucapan perbuatan yang tidak baik, falaysu yatamayazuna 'alaihim illa bi suratil ilmi wa rusubihi, maka mereka tidak mempunyai, tidak bisa membedakan kecuali apa? Gambaran ilmunya saja. Jadi ilmunya cuma sebagai gambaran tohirnya saja, ya, tohirnya saja. Allati ala alsinatihim wa dhawahirihim, dan itu tampak dari ucapan-ucapan mereka dan lahiriahnya saja. Falaysa ulaika min a'immatil huda, mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya, ulama-ulama yang mendapatkan petunjuk. Wala min du'atil khair,
tidak pula daripada orang yang suka ngajak-ngajak kepada kebaikan. Ya, bukan tidak lagi menjadi corong penyambung lidahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi justru menjadi penyambung lidah-lidah selain lidahnya Kanjeng Nabi. Sekarang ini ya sesuai dengan pesanan. Makanya di Pasuruan, di daerah utara itu khutbah Jumat itu mesti disampaikan dengan bahasa Arab, ya, dengan bahasa Arab. Ini sejak zamannya Kiai Musyairi. Kiai Musyairi itu mertuanya Kiai Hamid Pasuruan. Ya. Ketika beliau menyampaikan khutbah mesti bahasa Arab. Waktu diprotes, ya, kok pakai bahasa Arab nih? Iya, biar tidak ada sesuatu yang di luar materi khutbah disampaikan dalam khutbah. Lo kan orang-orang nggak paham bahasa Arab, ya udah nggak paham dia belajar. Ya, itu saya itu sekat nggak belajar. Sampai pernah terjadi kan dia ini kan banyak famili di Jember, ya, di antaranya Kiai Ahmad Siddiq, ya dulu kita dengar Kiai Ahmad Siddiq. Ibu saya ini orangnya alim, muridnya Kiai Khalil Bangkalan. Ketika beliau bertamu di Jember, maka kemudian sholat Jumat di belakang imam, ya, di belakang sof awal dengan rombongan satu mobil. Seperti biasa khutbah Jumat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai, amma ba'du fa'usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Nah, sudah. Kemudian kan rukun-rukunnya sudah pakai bahasa Arab, langsung disambung. Saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pakai bahasa Indonesia. Langsung spontan ini Kiai Musyairi berdiri, usolli fardhu dhuhri dengan suara keras itu. Usolli fardhu dhuhri, Allahu Akbar. Rombongannya satu mobil ikut usolli fardhu dhuhri sekalian. Ya, sampai segitu beliau ini. Karena apa? Karena jangan sampai masuk di dalam khutbah itu nyelentak itu belehar, ya belehar, sehingga yang diterangkan tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampai belehar dan karuan, ya, nah, itulah mereka du'atul khair, orang yang suka mengajak-ajak kepada urusan-urusan yang baik, ya. Wala illa tariqillahil malikil azim. Tapi mereka orang-orang yang tidak menjadi corongnya Kanjeng Nabi Muhammad, penyambung lidahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru mereka itu adalah tidak pernah menunjukkan orang itu menuju jalannya Gusti Allah. Orang tidak diajak untuk beribadah, orang tidak ditunjukkan menuju ke ridho Allah, tetapi justru sekarang ini banyak yang ditunjukkan kepada ridhonya manusia. Dan bagaimanapun juga ridhonya manusia tidak akan kita capai. Imam Syafi'i mengatakan ridhoun nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu adalah puncak yang tidak bisa didapatkan. Fa'alika biman yuslihuka fi umuri dinika. Maka hendaklah kau dekati orang-orang yang akan mengarahkan kamu di dalam urusan agamamu. Fa innaka in talabta ridhahu lan tanala ridhahu abada. Karena sesungguhnya apabila engkau ingin mendapatkan ridhonya manusia, selamanya engkau tidak akan bisa mendapatkan ridhonya manusia. Maka kita berusaha mencari ridhonya Gusti Allah. Bahkan oleh Imam Syafi'i, oleh para ulama kan dicontohkan, dan ini contoh sering kita sampaikan dalam rangka apa? Cari ridhonya manusia. Tidak ketemu. Ya, bapak sama anak bawa kudanya dinaiki bapaknya, anaknya yang nuntut. Lewat di satu kampung, orang kampung mengatakan, kok tidak kasihan, mosok anak sing nuntut, bapak sing naik. Ya, ganti sekarang. Anaknya yang naik, bapaknya yang nuntut. Ya, orang kampung kembali mengatakan, kok gak punya akhlak, mosok anaknya yang naik, bapaknya sing nuntut. Ya, akhirnya
Akhirnya dinaikilah kuda itu oleh bapak sama anaknya. Orang kampung kembali mengatakan, kembali komentar, gak kasihan, kuda satu dinaiki dua orang. Ya. Akhirnya dua-duanya turun. Orang kampung kembali ngomong, goblok, bawa kuda kok gak dinaiki. Wakil-wakil kudanya yang dipikul mana? Ya. Ridho hunnas goyatullah. Betul, ridhonya manusia yang tidak dapat, tak bisa kita dapatkan. Makanya monggo kita berusaha untuk mendapatkan ridhonya Gusti Allah. Dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal qad yakunu minhum man yakunu huwa sabab fi jaralatil amah wa tajasumi. Kadang-kadang ulama-ulama yang sembrono-sembrono ini, yang mereka tidak lagi berfungsi sebagai menyambut lidah kanjeng Nabi, tetapi menjadi corong-corong manusia. Justru yang banyak corong-corongnya para penguasa, ya, menjadi corong-corongnya penguasa. Mereka adalah sebab tentang apa? Beraninya orang-orang awam dan terplesetnya orang-orang awam adalah disebabkan karena mereka para ulama-ulama yang model-model seperti ini. Imam Ghazali mengatakan, ya, fasadul ra'iyah bi fasadil umara. Fasadul ra'iyah bi fasadil umara wa fasadul umara bi fasadil ulama. Rusaknya ra'iyah itu rakyat. Ya. Orang Indonesia tidak bisa bilang ro'iyah dari rakyat itu bahasa Arab, ya, dan ro'iyah rusaknya rakyat, rusaknya masyarakat. Ini disebabkan karena rusaknya umarok. Rusaknya umarok disebabkan karena rusaknya ulama. Ya, coba kalau ulamanya nggak rusak, umaroknya nggak mungkin rusak. Kalau umaroknya nggak rusak, rakyatnya tidak akan rusak. Tapi karena umaroknya rusak, rakyat jadi rusak. Rusaknya umarok disebabkan karena rusaknya para ulama-ulamanya. Ulama siapa? Ya tentu yang dimaksud di sini adalah mereka ulama-ulama yang menjual membelikan hukum, ulama-ulama yang tidak lagi konsis dengan ilmunya. Ulama-ulama yang ditakutkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati minad dajjal. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan dari dajjal. Siapa mereka ya Rasulullah? Ulama usul. Ya, mereka adalah ulama-ulama usul. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita diberkahi oleh Allah. Kita semua menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat dunia bil maisarah wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Hajat dunia dengan kemudahan-kemudahan, hajat akhirat dengan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan kita semua selamat dunia, selamat akhirat. Di dunia hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina benar. Pada akhirnya Allah akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Husnul khatimah setelah panjang umur fi taatillah wa taati Rasulih SAW, dan dijauhkan sekecil apapun dari bala musibah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alayna tawwab darsil wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilaf
تهاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع قولا وجودا منا لا بالتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طرش صحبه والحمد لله بالبدء والثناء والحمد لله بالبدء والثناء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به الحكم من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجعالا وتفصيلا من يوم الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به الحكم من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجعالا وتفصيلا من يوم الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به الحكم من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجعالا وتفصيلا من يوم الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي وفقنا ووفقنا لنا وربنا لنا في ديننا مع العهد كل وتوكل ربي وفقنا وفقهم بما تقتضي قولا وفعلا ترضى وارزقني كل حلالا دائما وإلا هديا أمما نهضى بالخير ونبقى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكرم برضوانك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل النون واغفر لنا على صدق وصلاة الله والمصطفى من الله تعالى والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغفار. اللهم بنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.